pembelajaran kali ini tentang Think Simple. Jadi kita akan membahas sedikit tentang simplicity atau kesederhanaan. Jadi sebenarnya simplicity atau kesederhanaan itu sendiri bukanlah menjadi atau bersifat sederhana ya, tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan kesan menjadi sederhana. Ironisnya kita memang menyukai hal-hal yang sederhana. Misalnya produk yang mudah digunakan. Kita juga cenderung menyukai orang-orang yang bisa mengekspresikan dirinya secara jelas. Kita juga menyukai perusahaan atau brand yang memiliki kesan yang simple. Tapi pada kenyataannya kita sering membuat segala sesuatunya terlihat seperti overcomplicated. Kenapa hal ini sampai terjadi? Karena sebenarnya simplicity atau kesederhanaan itu sendiri sebenarnya cukup sulit untuk bisa diraih. Jadi sebenarnya simplicity atau kesederhanaan itu bukan menjadi bersifat sederhana begitu saja, tapi adalah bagaimana memberikan kesan yang terlihat atau terasa sederhana. Jadi kesederhanaan itu sendiri untuk perusahaan dengan memberikan kesan sederhana, perusahaan bisa mendapatkan benefit yang kuat dari situ. Di mana dengan memberikan user experience yang positif ya, di mana pelanggan atau user bisa mendapatkan pengalaman yang positif dalam menggunakan produk atau merasakan jasa dari perusahaan, itu akan membuat sebuah perusahaan menjadi lebih terpandang dibandingkan kompetitornya. Hal ini tentu saja membuat bahwa konsep kesederhanaan itu sendiri menjadi sesuatu yang nampaknya mungkin terkesan simple atau sederhana dari pandangan luar, tapi di dalamnya akan menjadi sangat tricky ya, atau sangat rumit untuk bisa mencapai ke sebuah tingkat kesederhanaan. Di bagian berikutnya, kita sedikit belajar mengenai bagaimana peran CEO perusahaan menjadi sangat krusial untuk bisa bagaimana perusahaan tersebut mencapai simplicity atau kesederhanaan. Dari artikel ini kita mengambil contoh dari Steve Jobs ya, mantan CEO Apple yang dulu. Dalam prakteknya pada saat beliau menjabat sebagai CEO, Steve Jobs seringkali berkunjung ke berbagai divisi atau departemen di perusahaannya dan berdiskusi dengan karyawan serta memberikan feedback. Ini di awal mungkin akan terkesan seperti micromanaging, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Dia sebenarnya senang untuk bisa berbagi ide dan gagasan, tapi di samping itu sebenarnya juga bisa menerima apabila opini-opini dari CEO tersebut mendapatkan sanggahan dari para karyawannya. Jadi di sini beliau sebagai CEO sebenarnya cukup terbuka untuk memberikan masukan dan juga menerima masukan. Pendekatan yang dilakukan Steve Jobs ini sebenarnya juga membuat perusahaan Apple sendiri memotong tahapan-tahapan atau birokrasi yang harus dilalui pada saat proses pengambilan keputusan. Alih-alih harus membiarkan sebuah gagasan itu bergerak ke atas dengan melalui berbagai proses approval ya, persetujuan dari berbagai pihak manajer sampai ke level CEO, pendekatan Steve Jobs adalah pergi langsung ke berbagai departemen atau divisi, di mana dengan pendekatan seperti ini beliau membuat kemungkinan memberikan ruang untuk terjadinya open kolaborasi di mana karyawan bisa memberikan ide dan gagasan dan juga menginisiasi sebuah kerjasama. Contoh lain bisa dilihat pada Kip Tindall, ini adalah mantan CEO dari Container Store, di mana Tindall ini mendorong bagaimana karyawannya untuk bisa berdialog dengan bebas, dengan santai, alih-alih dia menerapkan sistem yang cukup kaku untuk bisa proses pengambilan keputusan itu difasilitasi. Dan dari pengalaman di mana keterbukaan seperti ini membuat karyawan bisa menyadari bahwa pemikirannya serta ide dan gagasannya itu benar-benar dimaknai dan dihargai oleh perusahaan. Dengan atmosfer seperti ini, para karyawan bisa merasa lebih santai dan merasa lebih nyaman untuk bisa mengekspresikan ide dan gagasan mereka, serta mereka bisa saling berbagi ide dengan para CEO ini. Dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bisnis yang menerapkan pendekatan seperti itu bisa membuat usahanya menjadi lebih efektif dan juga inovatif. Di section berikutnya ada gagasan penting mengenai bagaimana dengan merekrut anggota tim yang tepat itu juga bisa mendorong bagaimana perusahaan bisa mencapai simplicity. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan metode rekrutmen yang berbeda-beda. Tentu saja ini tergantung dengan industrinya. Ada yang rekrutmen biasa seperti mereka menerima laparan dan kemudian menyeleksi dan menginterview sebelum akhirnya menerima.
Ada juga yang mungkin mengikuti metode lain seperti menggunakan rekomendasi dari karyawan sudah ada untuk kemudian calon karyawan tersebut diseleksi lebih lanjut. Pada dasarnya, apapun metode yang digunakan, merekrut anggota tim yang tepat merupakan salah satu kunci bagaimana perusahaan bisa mencapai simplicity itu sendiri. Di bagian lain dari artikel ini, simplicity itu dimaknai bahwa dengan kesederhanaan perusahaan itu bisa mendapatkan admiration ya, di mana customer bisa lebih mencintai, lebih menyukai, dan lebih menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Artikel ini juga lebih lanjut mengambil contoh dari Steve Jobs ya, di mana pada saat beliau masih hidup dan menjabat sebagai CEO, Steve Jobs ditantang untuk bisa menghasilkan sebuah produk di mana orang-orang atau user itu bisa jatuh cinta pada produk tersebut. Dan Steve Jobs berpikir bahwa untuk bisa mencapai itu, dia harus menciptakan sebuah produk di mana esensi atau inti dari produk tersebut adalah simplicity. Karena pada dasarnya masyarakat atau user nanti akan lebih tertarik pada hal-hal yang sifatnya sederhana dibandingkan hal-hal yang sifatnya kompleks. Di mana dari kesederhanaan itu sendiri dengan produk yang mudah dioperasionalkan dan digunakan, customer lebih menyukai brand atau produk tersebut. Dan sebenarnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dilihat dan kita melihat pada para pecinta produk Apple di mana mereka dengan senang hati untuk membeli produk terbaru mulai dari komputer, laptop sampai iPhone dan segala macamnya, dan setiap keluar edisi terbaru mereka sangat eager untuk bisa memperoleh produk tersebut, dan kebiasaan-kebiasaan ini terkesan sulit untuk diputus begitu saja karena kecintaan mereka yang sangat kuat terhadap produk Apple. Jadi di sini didasari bahwa dengan sebuah kesederhanaan, sebuah produk itu bisa memperoleh rasa cinta dan rasa kagum pelanggan untuk bisa menikmatinya lebih lanjut. Di bagian akhir dari artikel ini, penulis membagikan bagaimana para business leaders ya, para pemimpin-pemimpin bisnis ini banyak yang menggunakan intuisi. Sebenarnya menggunakan intuisi ini sebenarnya cukup tricky ya, tidak selalu semudah yang orang bayangkan. Jadi kalau misalnya kita ditantang untuk mengikuti intuisi kita dan itu kita mungkin menganggapnya sebagai suatu ide yang nggak terlalu baik karena tidak disertai dengan kalkulasi yang rigorous, tapi pada kenyataannya di beberapa contoh para pemimpin bisnis yang hebat ini seperti contohnya Steve Jobs lagi ya dan Rupert Murdoch, mereka banyak menggunakan intuisi dalam mengambil keputusan bisnis mereka. Tentu saja meskipun ini baik, tapi kita juga tidak bisa sembarangan menelan begitu saja konsep seperti ini. Jika kita nggak punya kualitas seperti layaknya Steve Jobs dalam mengasah sense of business kita, maka kita memang masih perlu untuk mengikuti sebuah hasil analisis keuangan dan analisis bisnis yang kuat untuk bisa menunjang pemahaman kita atas sebuah konsep. Tapi dari contoh-contoh yang ada selama ini, konsep-konsep bisnis yang cukup revolusioner ya yang ada di pasaran sana, seringkali memang mereka keputusan-keputusan itu melibatkan intuisi dan juga keberanian nyali untuk memutuskan apakah sebuah ide atau gagasan atas produk atau jasa yang dihasilkan itu bisa berhasil di pasaran atau tidak. Tentu saja kita perlu banyak berlatih ya, dan saya rasa ini menjadi salah satu poin penting pembelajaran buat kita untuk ke depan nantinya bagaimana bisa lebih mengasah intuisi dan juga tetap menggunakan analisis yang ilmiah untuk bisa mendukung keputusan bisnis. Sekian ulasan dari artikel dari saya, semoga bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih.